Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianti, NIM 06131281924077 dari PGSD 2019 Indralaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen penilaian. Pada kelas 5, tema 9, yaitu benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, pembelajaran 3 dalam mata pelajaran PKN. Yang pertama itu ada penilaian sikap. Di sini deskriptor penilaian sikap itu memiliki 3 kriteria. Yang pertama itu percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab. Yang pertama itu kriteria sikap, yaitu percaya diri, mempunyai kriteria yang pertama, berani tampil di depan kelas, berani menjawab pertanyaan dari guru, berani mengajukan diri menjadi contoh. Nah, jadi jika peserta didik mampu memenuhi semua kriteria yang ada, maka peserta didik akan mendapatkan skor sangat baik, yaitu 4. Nah, dan jika peserta didik hanya mampu memenuhi 2 kriteria, maka skor yang didapat adalah 3 atau baik. Selanjutnya, jika peserta didik hanya mampu memenuhi 1 kriteria, maka peserta didik akan mendapatkan skor cukup. Dan yang terakhir yaitu jika peserta didik belum memenuhi kriteria, maka peserta didik akan mendapatkan skor kurang, yaitu 1. Nah, yang kedua, kriteria sikap disiplin. Yang pertama itu masuk kelas tepat waktu, tertib mengikuti pembelajaran, dapat memisahkan antara belajar dan bermain. Jika peserta didik mampu memenuhi semua kriteria, maka peserta didik akan mendapatkan skor sangat baik atau 4. Nah, jika peserta didik mampu memenuhi 2 kriteria, maka skor yang didapat adalah baik. Dan jika peserta didik hanya mampu memenuhi 1 kriteria, maka peserta didik akan mendapatkan skor cukup atau 2. Dan yang terakhir, jika peserta didik belum memenuhi semua kriteria yang ada, maka peserta didik akan mendapatkan nilai yang kurang atau 1. Yang terakhir itu ada kriteria sikap tanggung jawab. Yang pertama itu bekerja sama dalam kelompok, mengikuti kegiatan belajar dengan baik, mengakui kesalahan yang dilakukan. Jika semua kriteria sudah dipenuhi oleh peserta didik, maka peserta didik akan mendapatkan skor sangat baik atau 4. Dan jika peserta didik hanya mampu memenuhi 2 kriteria saja, maka peserta didik akan mendapatkan skor baik. Jika peserta didik mampu memenuhi 1 kriteria saja, maka peserta didik juga akan mendapatkan skor cukup. Dan yang terakhir itu, jika peserta didik belum memenuhi semua kriteria yang ada, maka peserta didik akan mendapatkan nilai yang kurang atau 1. Selanjutnya, keterangan yang ada di dalam peskoran. Yang pertama itu sangat baik, yang mendapatkan skor 4, atau bisa juga disebut dengan SM, yang artinya itu sangat memuaskan. Jika mendapatkan skor 3, yaitu baik atau MB, bisa juga disebut dengan mulai berkembang. Yang ketiga itu, jika peserta didik hanya mampu menyebutkan 1 kriteria atau cukup, bisa juga dikatakan MT atau mulai terlihat. Dan yang terakhir, jika peserta didik belum memenuhi semua kriteria atau kurang, itu yaitu BT, belum terlihat. Baiklah, selanjutnya itu ada format penilaian sikap. Yang pertama itu ada nomor, tabel selanjutnya ada nama siswa, dan tabel yang ketiga itu ada kriteria dalam penilaian sikap, yaitu ada percaya diri, disiplin, tanggung jawab, yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada nilai, dan yang terakhir ada predikat. Nah, misalnya ada siswa yang bernama Budi. Budi mendapatkan skor pada kriteria sikap percaya diri itu 4, disiplin itu 4, dan tanggung jawab juga 4. Maka nilai yang diperoleh Budi adalah 100. Jadi karena skor yang diperoleh itu ada 12, dibagi skor maksimal 12, dikali 100. Nah, sedangkan jadi predikat yang didapat oleh Budi adalah A. Selanjutnya,
2. Penilaian pengetahuan. Nah, pada penilaian pengetahuan ini, guru dapat membuat butir-butir soal. Misalnya, 2 contoh soal berikut. Yang pertama, sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Soal yang kedua itu, sebutkan contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Selanjutnya, siswa dapat membuat contoh format tabel untuk menjawab soal. Pada tabel pertama itu ada nomor, pada tabel yang kedua itu untuk menjawab soal yang pertama, yaitu contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Tabel yang kedua bisa digunakan untuk menjawab soal nomor 2, yaitu contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Jadi sebelum peserta didik menjawab soal, guru dapat memberikan satu contoh. Misalnya, contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan itu, yaitu membersihkan lingkungan bersama-sama. Baik itu lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan yang kedua, contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan, yaitu tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan. Artinya, hal tersebut tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Karena membersihkan lingkungan itu merupakan salah satu contoh yang mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada pedoman penskoran. Yang pertama itu contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kedua, contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, di sini sudah dibuat kunci jawaban untuk menjawab tabel-tabel yang sudah dibuat pada sebelumnya. Nah, peserta didik diminta untuk membuat masing-masing 4 contoh, dan pada tiap satu contoh itu mendapatkan skor 25. Jadi jika peserta didik menjawab semua, maka peserta didik akan mendapatkan skor 100. Di sini guru bisa memberikan keterangan, yaitu kunci jawaban yang dibuat hanyalah contoh. Tapi jika peserta didik mempunyai contoh lain dari perilaku tentang sila ketiga, itu juga boleh dibuat jadi dalam artian peserta didik tidak harus jadi dalam artian jawaban peserta didik itu tidak harus sama dengan kunci jawaban yang dibuat oleh guru. Nah, selanjutnya itu ada rekap nilai pengetahuan. Di sini ada nomor, nama siswa, nilai yang diperoleh, dan predikat. Misalnya, nama siswanya itu Budi. Budi mampu membuat 3 contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia, dan 3 contoh perilaku yang tidak mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Maka Budi hanya mendapat nilai 75 karena di tiap satu contoh hanya mendapatkan skor 25. Jadi 25 dikali 3 itu kok 25 dikali 3? 25 ditambah 3 Iya enggak sih, bener enggak sih skorannya? Tak apa lagi ada revisian juga. Salah kayaknya. Salah. Iya, salah. Jadi Budi hanya mampu menjawab 3 contoh, maka Budi mendapatkan skor atau nilai 75. Jadi predikat yang dapat Budi itu B. Tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama itu, peserta didik yang mendapatkan nilai di atas KKM akan diberikan pengayaan.
yaitu pengayaan yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu peserta didik mencontohkan nilai Pancasila dalam sila ketiga di depan kelas. Sedangkan untuk peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah KKM akan diberikan remedial, yaitu menuliskan kembali contoh perilaku yang berhubungan dengan sila ketiga. Yang ketiga, ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan menulis dan mencontohkan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ketiga. Kriteria yang dapat diambil yaitu peserta didik menulis nilai yang terkandung dalam Pancasila dan kemampuan mencontohkan nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila sila ketiga. Selanjutnya, keterangan atau penilaian untuk kerja. Kriteria yang pertama yaitu menulis nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jika peserta didik mampu memenuhi 3 kriteria, yang pertama, siswa mampu membuat format tabel untuk menjawab soal, menulis 3 contoh nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ketiga, dan peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan tepat waktu. Maka peserta didik akan mendapatkan nilai baik sekali atau 4. Yang selanjutnya itu, peserta didik mampu memenuhi 2 kriteria, maka peserta didik hanya mendapatkan skor 3 atau baik. Jika peserta didik hanya mampu memenuhi 1 kriteria saja, maka peserta didik mendapatkan skor cukup atau 2. Dan jika peserta didik belum satu pun memenuhi kriteria, maka peserta didik mendapatkan nilai kurang atau 1. Atau jika peserta didik belum mampu memenuhi 1 kriteria saja, maka peserta didik itu perlu bimbingan atau akan mendapatkan nilai 1. Selanjutnya, kriteria yang kedua yaitu kemampuan mencontohkan nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila sila ketiga. Jika peserta didik mampu mencontohkan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ketiga di depan kelas, maka peserta didik akan mendapatkan skor baik sekali. Misalnya, peserta didik memberikan 3 contoh nilai Pancasila yang terkandung dalam sila ketiga. Dan yang kedua, peserta didik mampu mencontohkan nilai Pancasila sila ketiga dan hanya mampu mencontohkan 2, maka peserta didik akan mendapatkan skor baik. Dan jika peserta didik hanya mampu mencontohkan 1 nilai Pancasila ke dalam sila 3, yaitu peserta didik mendapatkan nilai cukup. Dan yang terakhir, peserta didik belum mampu mencontohkan nilai Pancasila sila ketiga, maka peserta didik masih perlu bimbingan guru dan mendapatkan skor 1. Nah, di sini deskriptor penilaian. Skor penilaian. Skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Predikat, jika peserta didik mampu mendapatkan skor 100 sampai 86, maka peserta didik mendapatkan predikat A. Jika peserta didik mampu mendapatkan nilai 85 sampai 70, maka predikat yang didapat itu B. Dan jika peserta didik mampu mendapatkan skor 69 sampai 60, maka peserta didik mendapatkan predikat C. Dan jika peserta didik mendapatkan skor kurang dari 60, maka peserta didik mendapatkan predikat B. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada instrumen penilaian kelas 5, tema 9, yaitu benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran pada pembelajaran 3. Terima kasih.